Perkenalkan, nama saya Putri Viana Rosalia dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya akan membahas rangkaian materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang secara keseluruhan menjelaskan berbagai metode dalam penelitian sosial, mulai dari survei, penelitian lapangan, analisis data, hingga cara membaca dan menulis penelitian ilmiah secara efektif. Baik, saya mulai dari survei research techniques, yaitu survei merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan informasi dari banyak orang secara sistematis melalui kuesioner dengan pertanyaan yang sudah distandarkan. Penelitian bisa memperoleh data yang bisa dibandingkan antara kelompok atau waktu. Kelebihan survei adalah jangkauannya yang luas, efisien, dan mudah diolah secara statistik. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan karena hanya memberikan gambaran umum tanpa pemahaman mendalam. Oleh karena itu, penyusunan pertanyaan harus jelas, netral, dan tidak menggiring jawaban. Urutan pertanyaan juga penting, biasanya dimulai dari yang ringan ke yang lebih sensitif. Selain itu, validitas, reliabilitas, dan etika penelitian seperti menjaga anonimitas responden menjadi hal utama agar hasilnya bisa dipercaya. Selanjutnya, qualitative field research. Berbeda dengan survei yang fokus pada angka, penelitian kualitatif lapangan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan pengalaman manusia. Dalam metode ini, peneliti turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan partisipan dalam konteks alami mereka. Data yang dikumpulkan bisa berupa catatan lapangan, percakapan, atau simbol-simbol budaya. Pendekatan yang sering digunakan antara lain participant observation, in-depth interview, focus group, dan studi kasus. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya menggali makna dan proses sosial yang tidak bisa diukur dengan angka. Meski membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar, peneliti juga perlu menjaga etika seperti informed consent dan kerahasiaan identitas partisipan. Kemudian, ada unobtrusive research. Ini adalah jenis penelitian yang dilakukan tanpa campur tangan langsung dari peneliti. Artinya, peneliti hanya menganalisis data atau jejak yang sudah ada, tanpa memengaruhi perilaku orang yang diteliti. Beberapa bentuk termaksud analisis konten, misalnya mempelajari teks, media, atau postingan media sosial. Analisis data sekunder menggunakan data dari lembaga resmi seperti BPS atau WTO, serta analisis artefak atau produk budaya seperti iklan, pakaian, atau dokumen sejarah. Kelebihan metode ini adalah efisiensi, waktu, dan biaya, serta minim bias dan peneliti. Namun, kekurangannya adalah terbatas pada data yang tersedia dan sulit untuk mengetahui alasan dibalik suatu fenomena. Walaupun tidak melibatkan interaksi langsung, peneliti tetap harus memperhatikan etika privasi dan penggunaan data sensitif. Selanjutnya, evaluation research. Metode ini digunakan untuk menilai efektivitas suatu program atau kebijakan. Tujuannya untuk melihat apakah program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Ada dua jenis utama, formative evaluation yang dilakukan saat program masih berjalan untuk perbaikan cepat, dan summative evaluation yang dilakukan setelah program selesai untuk menilai hasil akhirnya. Penelitian evaluasi bisa menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Dalam praktiknya, peneliti mengevaluasi komponen seperti input, proses, output, dan outcome dari suatu program. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya memberikan data empiris bagi pengambilan keputusan kebijakan. Namun, tantangannya terletak pada faktor luar yang bisa memengaruhi hasil dan potensi bias politik dalam proses evaluasi. Kemudian, qualitative data analysis method. Analisis data kualitatif berfokus pada menemukan makna dan pola dari data non-numerik, seperti teks wawancara,
atau catatan lapangan. Prosesnya dimulai dari coding, memberi label pada potongan data, lalu menyusunnya menjadi kategori, dan akhirnya menempuh tema utama. Pendekatan yang sering digunakan antara lain grounded theory, content analysis, narrative analysis, dan discourse analysis. Untuk menjaga kredibilitas, peneliti dapat menggunakan triangulasi, member checking, dan reflexivity. Meskipun prosesnya memakan waktu dan hasilnya sulit digeneralisasi, analisis kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap realitas sosial yang seringkali tidak bisa dijelaskan oleh angka. Berikutnya, quantitative data analysis. Analis kuantitatif berfokus pada angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Proses dimulai dengan menyiapkan data, membersihkan data, kemudian menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola umum seperti rata-rata, median, atau standar deviasi. Setelah itu, peneliti dapat melakukan analisis inferensial seperti uji hipotesis, korelasi, dan regresi. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel, analisis kuantitatif memiliki kekuatan dalam memberikan hasil yang terukur, tidak kehilangan makna sosial di balik angka-angka tersebut. Kemudian, multivariate analysis. Teknik ini digunakan ketika peneliti melibatkan lebih dari dua variabel sekaligus. Pendekatan ini penting karena fenomena sosial jarang disebabkan oleh satu faktor saja. Misalnya faktor pendidikan, usia, dan lingkungan sosial, semuanya dapat mempengaruhi tingkat partisipan politik seseorang. Beberapa metode yang digunakan meliputi multiple regression, logistic regression, factor analysis, cluster analysis, hingga structural equation modeling. Keunggulan utama analisis multivariate adalah kemampuannya menggambarkan hubungan yang kompleks secara lebih realistis. Meskipun membutuhkan pemahaman statistik yang lebih mendalam dan data berkualitas tinggi agar hasilnya akurat. Berikutnya, statistik analisis. Statistik analisis adalah cara menggunakan metode statistik untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Analisis ini dibagi menjadi dua, deskriptif statistik untuk menggambarkan data secara umum, dan inferensial statistik untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Melalui statistik, peneliti bisa mengukur kekuatan hubungan antar variabel, menilai dampak kebijakan, dan menentukan apakah hasil penelitian signifikan atau hanya kebetulan. Analisis statistik berperan penting sebagai jembatan antara data dan kesimpulan ilmiah yang valid. Yang terakhir, reading and writing social research. Kemampuan membaca dan menulis penelitian sosial adalah fondasi bagi setiap peneliti. Saat membaca, kita belajar memahami alur berpikir peneliti lain, mulai dari rumusan masalah, metode, hingga kesimpulan. Struktur penelitian umumnya mengikuti pola introduction, method, result, dan discussion. Sementara dalam menulis, peneliti perlu menyampaikan ide secara runtut, logis, dan didukung oleh data yang valid. Bahasa harus jelas, visualisasi data perlu informatif, dan kejujuran akademik harus dijaga dengan mencantumkan sumber dan menghindari plagiarisme. Baca membantu kita memahami teori dan konteks, sedangkan menulis melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Dari keseluruhan bab ini menunjukkan bahwa penelitian sosial bukan hanya soal metode, tetapi tentang bagaimana kita memahami manusia dan masyarakat melalui berbagai cara, baik lewat angka, observasi, dokumen, maupun refleksi kritis. Dengan menguasai berbagai metode ini, kita bisa menjadi peneliti yang lebih komprehensif, objektif, dan bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.